Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah online hari Rabu, di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan dan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, dan juga perlindungan-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama kembali mengikuti ibadah online hari Rabu pada pagi hari ini. Tiba saatnya untuk kami diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap kehendak-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Judulnya adalah Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji nama Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan yang mau saya angkat pada pagi hari ini yaitu tekadku adalah kemenanganku. Tekadku adalah kemenanganku. Bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan, mereka mengalami proses yang sangat panjang di dalam perjalanan hidupnya. Mereka pernah berada di tanah Mesir, mereka diperbudak oleh Raja Firaun, kurang lebih 400 tahun mereka diperbudak. Kemudian setelah itu Tuhan mengutus Musa sebagai pemimpin mereka yang akan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Mereka mengalami mujizat yang sangat luar biasa dari Tuhan, dengan cara menyeberang ke Laut Teberau yang dibelah oleh kuasa Tuhan, sehingga mereka menjadi bangsa yang merdeka, tidak lagi diperbudak oleh bangsa Mesir, tetapi mereka
ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan mereka tanpa harus mengikuti perintah Firaun ketika mereka di tanah Mesir. Kemudian mereka melewati padang gurun ya di dalam perjalanan hidupnya. Namun sayangnya angkatan bangsa Israel yang dulu diam di tanah Mesir ya yang diperbudak oleh Firaun, mereka semua melakukan dosa yang besar sehingga tidak ada satupun dari mereka yang diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan kecuali 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Karena Yosua dan Kaleb memiliki hati yang lain. Mereka takut kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka tidak melakukan dosa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan itu adalah generasi yang kedua. Anak-anak dari generasi yang pertama, yang generasi pertama itu semuanya mati di padang gurun akibat dosa mereka. Jadi ini yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah anak-anak dari generasi yang pertama dari bangsa Israel. Nah, kemudian Musa mati dan Yosua dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Yosua dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan dan memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mau mengangkat Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel yang nantinya akan menjadi panglima perang dari bangsa Israel untuk mengalahkan penduduk Filistin yang dikhususkan oleh Tuhan untuk ditumpaskan oleh bangsa Israel. Nah, di dalam pasal yang pertama, di situ Tuhan memberikan suatu firman kepada Yosua untuk meneguhkan hatinya. Karena tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Yosua itu bukanlah tugas yang gampang, tetapi itu adalah tugas yang sangat besar. Karena dia harus memimpin bangsa Israel ya untuk bisa menguasai dan menduduki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar bahwa yang namanya tekad itu harus dibangun di dalam diri kita sendiri, ya. Tekad itu perlu di dalam diri kita supaya apa yang ingin kita capai, apa yang menjadi tujuan kita itu bisa kita dapatkan karena kita memiliki tekad yang penuh, tekad yang bulat, apalagi dibantu oleh pertolongan Tuhan, ya. Asalkan tekad yang kita miliki itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan tekad, ya. Jadi tekad itu memiliki pengertian kemauan yang keras, ketekunan, ya, gigih, ya. Itu tekad. Tekad itu adalah kemauan atau kehendak yang pasti, ya, kebulatan hati, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita ya ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita harus membangun di dalam diri kita tekad yang kuat, tekad yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam pasal yang pertama itu Tuhan sudah menjanjikan bahwa Yosua dan bangsa Israel itu pasti akan mengalami kemenangan ketika mereka berperang melawan bangsa Filistin. Mereka pasti akan mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan, ya, kalau mereka memiliki tekad yang bulat, tekad yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini Tuhan itu ingin membangun suatu tekad yang ada di dalam diri Yosua dan bangsa Israel supaya kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka bisa mereka dapatkan. Ya. Jadi tekad apa yang harus dibangun oleh Yosua dan bangsa Israel supaya mereka menerima janji Tuhan dan kemenangan Tuhan di dalam kehidupan mereka? Yang pertama, tekad yang harus dibangun itu adalah tekad
di dalam diri sendiri, atau kita berbicara itu mengenai hati dan pikiran kita, ya. Jadi di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6, di situ Tuhan berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Itu kalimat yang pertama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan yang pertama itu harus menyempurnakan ketekatan yang ada di dalam diri Yosua dan bangsa Israel. Apa itu? Tekad untuk kuat dan meneguhkan hati dengan sepenuh hati. Itu tekad yang pertama. Jadi yang Tuhan sempurnakan, yang Tuhan ingin bangun, ya, di dalam diri Yosua dan bangsa Israel itu adalah tekad untuk menguatkan hati dan meneguhkan hati. Ya, itu yang paling penting. Karena kalau kita berbicara tentang hati, itu sama artinya kita berbicara tentang iman, tentang kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Yosua dan bangsa Israel harus yakin hatinya, harus kuat hatinya, bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya dan menduduki tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan sebelumnya kepada nenek moyang mereka. Jadi ketekatan hati, ya, itu harus bulat dulu, ya. Kepercayaan iman dari Yosua dan bangsa Israel itu harus dibentuk secara sempurna dulu oleh Tuhan untuk bisa menerima berkat Tuhan, janji Tuhan, dan juga kemenangan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Hatinya harus dikuatkan dulu, harus diteguhkan dulu. Karena tugas dan tanggung jawabnya itu bukan tugas sembarangan, bukan tugas yang kecil, tetapi tugas yang sangat besar. Ya, mereka harus mengalahkan musuh-musuhnya. Sedangkan musuh-musuhnya itu adalah orang-orang yang sangat pandai dalam peperangan, ahli dalam peperangan. Bangsa Filistin pada masa itu sangat lihai dalam memegang senjata. Jadi bangsa Filistin itu bukanlah musuh yang ringan, Bapak Ibu. Bukan musuh yang ecek-ecek, tapi musuh yang sangat besar. Nah, yang paling penting itu adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu tekad yang harus dibangun, ya, supaya bangsa Israel, ya, Yosua juga sebagai pemimpin bangsa Israel mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Ya, itu tentang kepercayaan. Nah, tekad yang kedua yang harus dibangun di dalam diri Yosua dan bangsa Israel supaya bisa meraih kemenangan, itu adalah tekad untuk melakukan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Supaya mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya dan menduduki tanah perjanjian, mereka harus setia untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa baca, ya, di dalam ayat yang ke-7, ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Itu Tuhan pertegas lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi yang Tuhan tonjolkan, yang Tuhan prioritaskan pertama kali, itu bukan kemenangannya Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan prioritaskan itu adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu, kalau membaca di dalam kitab Yosua, ya, kitab Yosua pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26, itu Bapak Ibu boleh baca, itu tentang dosa dan hukuman Akan, ya. Jadi salah satu dari bangsa Israel ada yang namanya Akan,
bin Karmi dari suku Yehuda akan itu melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Dia dengan sengaja mengambil barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Kalau barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan itu tidak boleh diambil oleh bangsa Israel. Karena itu miliknya Tuhan. Barang yang dikhususkan itu miliknya Tuhan. Namun akan mungkin karena kedagingannya kuat, dilihatnya barang-barang itu bagus, indah, ya. Ya itulah ya namanya manusia itu cinta harta, ya. Lebih cinta harta dibandingkan dengan cinta untuk melakukan perintah Tuhan. Akan mengambil barang yang dikhususkan itu, berarti kan dia melanggar perintah Tuhan, ya. Akhirnya apa? Ketika orang Israel berperang melawan penduduk kota Ai, mereka mengalami kekalahan. Dan di situ Tuhan pertegas kepada mereka, kekalahan yang kamu alami itu disebabkan karena kamu melakukan dosa di hadapanku, kata Tuhan. Ada satu orang yang sengaja mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan, ya. Karena dosa, karena tidak taat kepada perintah Tuhan, karena melanggar hukum Tuhan dengan mengambil barang yang dikhususkan, akhirnya mereka mengalami kekalahan ketika melawan penduduk Ai, kota Ai, ya. Jadi ingat Bapak Ibu, prioritas untuk mendapatkan kemenangan yang dianugerahkan oleh Tuhan itu prioritas pertamanya itu ketaatan terhadap perintah Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan berkat Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan janji Tuhan dan kemenangan Tuhan, yang pertama harus kita bulatkan tekad kita itu adalah melakukan perintah Tuhan. Seperti yang ada di ayat 7. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi tekad itu yang harus dibangun adalah diri sendiri. Kita harus menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Itu tekad pertama yang harus dibangun. Kemudian tekad yang kedua itu adalah tadi. Kita harus bertekad dengan sungguh-sungguh untuk menerapkan dengan sungguh-sungguh segala firman yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita taati. Supaya perjalanan kita akan berhasil, ya, dan tidak sia-sia. Keuntungan yang besar akan kita dapatkan. Kemenangan yang besar akan Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan tekad kita untuk mentaati firman Tuhan. Kalau kita mentaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita menguatkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh, maka kemenangan yang di depan mata akan Tuhan berikan secara sempurna kepada kita. Tidak ada setitik pun yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, kemenangan yang akan kita dapatkan itu harus diawali dengan tekad kita untuk menguatkan hati, tekad kita untuk melakukan perintah Tuhan. Ingat Bapak Ibu, usaha yang kita lakukan itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Ada peribahasa yang berkata seperti itu. Usaha yang kita lakukan tidak akan mengkhianati hasilnya. Usaha kita di dalam Tuhan, tekad kita di dalam Tuhan, itu tidak akan mengkhianati hasil yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang tidak pernah melanggar janjinya di dalam kehidupan kita. Kalau Dia sudah berjanji, pasti akan ditepati. Walaupun itu selama beribu-ribu tahun, selama bertahun-tahun, ya,
Kita harus menunggu janji Tuhan, tapi Tuhan tidak akan pernah lalai terhadap janjinya. Ya, janji untuk menduduki tanah Kanaan itu sudah Tuhan firmankan jauh di dalam kehidupan Abraham, ya, bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut dan akan menduduki tanah perjanjian, ya. Jadi itu Bapak Ibu, ya. Tekad yang kuat itu sangat penting, apalagi kalau tekadnya di dalam Tuhan. Maka kemenangan yang dari Tuhan akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi tekad kita, Bapak Ibu, awalilah dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Maka segala usaha yang kita lakukan akan berhasil. Segala usaha yang kita lakukan itu akan membawa keuntungan bagi kehidupan kita. Asalkan kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita prioritaskan firman Tuhan. Kita prioritaskan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan akan memenuhi janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah menolong kami dengan urapan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga kami dapat memahami setiap isi hati Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang tidak berdaya untuk melakukan secara sempurna kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu kami memohon kepadamu Tuhan, bimbing kami, tolong kami, teguhkan hati kami dengan kuasa-Mu yang sempurna, agar kami dimampukan untuk memprioritaskan firman Tuhan, memprioritaskan ketaatan kepada perintah Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, agar apapun yang kami inginkan, yang kami perlukan, semuanya terpenuhi, tidak ada setitik pun yang gagal, karena Engkau yang menolong kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, berikan kepada kami kesehatan di tengah situasi yang sulit, berikan kepada kami kekuatan di tengah kondisi yang tidak mengenakan bagi kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami berjalan bersama Tuhan, maka kami kuat, maka kami teguh, maka kami tidak bimbang. Tetapi Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan kepada siapa kami berharap. Terima kasih Tuhan, Engkau anugerahkan keselamatan bagi kami, itu merupakan suatu berkat yang luar biasa. Dan semuanya yang kami perlukan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memenuhi, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah online hari Rabu minggu depan. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.